langsung ditambahin lagi magical damage-nya. Baiklah kalau begitu teman-teman semua, ini dia. Akankah terjadi 2-0 ataukah 1-1? Kalian bisa langsung nongol di kolom komen dengan prediksi kalian. Tapi jangan lupa juga emote tepuk tangan sebagai bentuk dukungan terhadap seluruh player dan juga tim yang sedang berlaga. Likes-nya tinggalin coy ya. Tancapkan like-nya sekarang juga dan jangan lupa untuk share ke manapun sosial media kalian ada. Benar banget, kita langsung masuk saja ke dalam game kali ini. Geek Fam harus mengamankan poin di game yang kedua. Karena kalau tidak, Geek Fam bakal kehilangan untuk mendapatkan poin di match kali ini. Nah, anti-match akan bertemu langsung dengan Uranus. Ini dia, pasti bakal alot banget. Luminar berada di bagian tengah dengan Kaguranya. Beradu aja langsung dengan Freeze. Flame Shot tidak digunakan, tapi Flicker lah yang digunakan oleh Freeze. Tapi anti-match bakal coba adu batu hantam dengan seorang Renvi di arah bottom lane. Dan bahkan anti-matchnya yang mengundurkan diri terlebih dahulu. Tidak mau terlalu memaksakan keadaan. Terlalu berat posisi dari anti-match kalau Renvi stacknya sudah menyampai 4 di atas kepala anti-match. Bebiu nyaman mengambil ke arah purple buff-nya, tapi di bagian atas kita lihat masih melakukan farming dengan Freeze menginginkan sebuah tidak lebih ditembak langsung oleh Flame Shot. Sedikit lagi akan ke payungnya bisa mendapatkan ke arah Freeze. Enggak ternyata. Ternyata di arah Winter Luminar mendorong balik dari seorang Freeze kali ini. Diagresifin balik ini bisa dibilang mah. Taring mana yang lebih tajam? Tarung. Ini antara tuh oke, ada satu poker trick dan juga space asker tadi yang dikeluarkan langsung oleh Harley-nya. Oke. Bukan hanya itu aja. Dari bottom lane masih adem, anyem, tentram. Dari para pemain tim EVOS Legends juga Geek Fam. Dari top lane bakal ada ikan paus. Ikan paus lagi. Ya. Dan sekarang sepertinya kita udah kembali lagi ke Land of Dawn untuk langsung menyaksikan kelanjutan bagaimana game yang kedua antara EVOS Legends versus Geek Fam ID. Dan buat yang nanya Power Ranger, Mas kenapa kalau nge-caster nggak pakai berubah dulu? Karena kalau berubah nanti aku terbang. Jadi bakal lihat langsung back to the game. Clover bakal sedikit sulit melawan seorang Renvi. Dibalikan karena basic attack di sana. Clover masih mau lebih Renvi harus mundur terlebih dahulu. Rivanya belum dipakai untuk kali ini. Montes akan telah dibuka. Ada Hani terlihat posisinya dari seorang Babiu. Dan juga ada Darkness di sana mencoba untuk masuki ke arah backline dari tim Geek Fam ID. Oke, Darkness sudah melemparkan dari Blender, Thousand Pounder ke bagian depan, udah Restless juga. Flame Shot-nya dilindungi langsung oleh Freeze. Baik banget. Frieza, dia duta Flame Shot Indonesia, dia tahu banget Flame Shotnya ke arah mana dan benar-benar dimakan oleh seorang Frieza. Dibandingkan harus kehilangan seorang Babiu. Meanwhile, di arah top lane, Reke seorang diri bebas untuk farming. Dan dia tidak melakukan rotasi kemana saja karena dia bakal fokus untuk mengambil semua gold yang ada di lane-nya. Freeze di bagian tengah masih aman, masih tentram aja. Pertarungan anti-match dan juga Renvi masih belum berakhir antara Uranus dan juga sang penari ini. Kita lihat aja bagaimana tingkat kealotan dari dua player ini. Oke, untuk kali ini Darkness bakal coba dipukul mundur seorang Renvi dan Turtle bakal diamankan oleh tim Geek Fam ID tanpa ada kontes harusnya karena tidak ada retribution dari tim EVOS Legends. Dan Lord ataupun Turtle berhasil diamankan secara langsung, sementara Isansin ada di sisi yang berbeda. Di bagian atas sana one-one-nya cukup tertekan dan Rek nyaman banget untuk bisa mengambil insentif dari dari tar tersebut. Shield turret. Wah, Oke, nikmat banget. RKT kali ini berada di posisi yang tidak cukup baik. Sedangkan itu bakal coba berubah. Apakah jadi Super Jody? RKT gak bisa berubah menjadi Super Jody dan harus first spot dari top lane. Harus hilang, tapi Luminar di situ bukan nol, malah ditangisin ya. Bener-bener malah diledekin sama teman sendiri. Bagus. Dia nggak ada ultnya lagi kan dari racknya sendiri. Makanya dia nggak bakal bisa survive di momen barusan. Kalau misalkan ada ult mungkin bakal berbeda sih. Yap. Bener banget. Dan Lumine di arah top lane harus berhati-hati, lihat ada Bebiu di sana. Bebiu pun harusnya juga pulang karena Darkness sudah mencoba untuk mengcover permainan dari seorang Lumine di arah top lane. Renvi bermain dengan luar biasa di arah bottom lane, bertukar dengan posisi seorang RKT. Tapi ternyata RKT belum bisa menumbangkan seorang Renvi di arah bottom lane. Dia sampai situ loh, sampai depan pagar rumah orang gitu. Jauh banget Renvi dan ada pertukaran lane yang terjadi. Kali ini Esmeralda akan bertemu langsung dengan One-One, sementara Zasnya akan bertemu langsung dengan Uranus bagian bawah. Tapi Bebiu Magic udah mulai masuk dan juga Poker Trick, tapi anti-match masih bisa bertahan di arah top lane. Lumine bakal coba untuk mengganggu pergerakan dari para pemain tim Geek Fam ID. Mengcover seorang anti-match, lakukan take care, babysit di arah top lane. Di bottom lane juga 3 versus 1 Renvi apakah berhasil di-pick oleh para pemain dan tim EVOS Legends. Meanwhile, Lumine harus ditumbangkan di arah top lane. Dan EVOS Legends harus kehilangan Lumine.
Permainan yang luar biasa dari Geek Fam, tapi sayang sekali kita nggak lihat tiba-tiba udah pick off dari top lane ya. Iya, ada di bagian atas sana pertarungan, ada pertempuran juga di bottom lane, tapi ternyata di top lane lah emang lebih menghasilkan. Sementara itu untuk anti-match-nya dikeroyok oleh 3 orang dan dia masih santuy aja. Purify ataupun spell tangan hijau berdoanya langsung digunakan seperti itu, selamat sudah. Ini padahal justice yang baik dari tim Geek Fam ID, tapi ternyata seorang teammates memilih untuk mundur dengan adanya satu Purify masih bisa selamat. Frieza kalau coba untuk menggaper di arah mid lane terlebih dahulu. Lot terbuka sangat bebas untuk tim EVOS Legends. Dan Geek Fam gak ada yang bisa nge-contest karena kali ini 2 player dari tim Geek Fam ID berada di arah top lane. Wow, ke-reset. What happened? I am now di arah bottom lane. Terus ngetengin gak sih lebih tepatnya. Dan tadi menit keempat aku sempat nangkep bagaimana Adam sudah mengamankan corrosion site-nya. Satu buah corrosion site yang sangat menarik. Dan kali ini Geek Fam coba untuk retake the turtle. Oke, ternyata bakal direset begitu saja. Clover bakal coba ditumpangi, ternyata langsung saja hilang oleh seorang Zone. Meanwhile dari bakal langsung ada seorang berita menabrak seorang Luminer. Bakal coba dibalaskan dendamnya. Dan Dimensi belum keluar. Bakal ditangkap begitu saja. Luminer menjadi bulat-bulat ada flame shot. Hanya bisa menunda kematian dari seorang Luminer dari bottom lane. What? Dihabisin di Boss Legend. Udah menghilang 2 orang dan mungkin akan menyusul ke arah 3 player. Tapi Reknya sejauh ini bisa aja langsung dilompati ataupun dicolok, dilemparkan lagi ranjaunya. Tapi untuk Renvi berhasil mendapatkan ke arah Rek. Hilang sudah 3 orang. Geek Fam ID mengamuk kali ini. Lihat di arah bottom lane pun satu turret didapatkan kembali oleh tim Geek Fam ID dengan 2 turret yang sudah diamankan. Posisi yang tidak cukup baik untuk tim EVOS Legends di game yang kedua kali ini Pak Pulung. Oke, ini dia itemnya. Bung KB bagaimana dengan item-item yang udah dibangun? Calamity Reaper sih untuk Geek Fam. Kali ini Baby menarik banget untuk mengamankan true damage yang diamankan terlebih dahulu di awal game seperti ini. Dia butuh mana juga tambahannya dan menuju sepertinya either dia bikin Glowing One or dia bikin Holy Crystal. Karena Glowing One itu kan satu-satunya magical item yang bisa memberikan di damage per second. Tapi kali ini Luminer bakal menjadi bola-bola dibalaskan kembali dendamnya Flash lagi-lagi menunda kematian dari seorang Luminer dari mid lane. Meanwhile dari top lane para pemain dari tim EVOS Legends mencoba untuk mendapatkan 1 buah turret tambahan. Baby juga bisa sembarangan masuk. Ada Darkness di sana membuka vision dari para pemain dari tim Geek Fam ID dan EVOS Legends akhirnya mengamankan 1 turret di arah top lane. Iya, terbuka kesempatan dan mereka langsung mengambil kesempatan tersebut. 1 auto turret, tapi sekarang kita lihat aja udah ada. Oh my god, Hurricane Dance-nya dikeluarkan, selamatlah sudah. Sementara Adam di bagian tengah terfokus untuk mengambil 1 auto turret yang ada di bagian mid lane Untuk udah sana. ada saingan Eagle lagi, kali ini ada memilih untuk mundur dipanggil Kiwit. Ada bang. Alright, untuk mundur kali ini dan berhasil tentunya menyelamatkan Adam dan juga Freeze di arah mid lane. Oke, di bagian bawah sana Esmeralda-nya masih santuy aja. Cutting minion di bagian tengah. Clover hanya dilihatin aja oleh Zuns. Belum mau dicolok, Turtle-nya udah mulai nongol. Darkness akan langsung melemparkan blendernya. Sementara Clover udah mulai mencicil-cicil. Dicolok, di antigen hasilnya kita tidak tahu Luminer apa. tertangkap langsung hingga nomor tetapi Darkness mencoba untuk membantu Luminer. Luminer gak bisa bertahan dengan cukup banyak. Bahkan coba dibalikan keadaannya. Geek Fam kali ini mencoba mengarah ke arah Clover. Apapun yang terjadi, Remy permainan cukup bagus. Clover gak boleh pulang menjadi koin langsung tumpahkan oleh seorang Frieza. Freeze lagi-lagi membuktikan permainannya anti-match pun gak bisa bertahan. Double kill diamankan oleh Geek Fam ini di arah top lane. Yap. Dan semuanya pun berhasil keluar dari jangkauan Rek ya. Ini adalah hal yang sangat-sangat membuat Rek menjadi tidak efisien untuk beberapa war yang udah terjadi gitu loh. Sayang banget Reknya bisa digocek terus-terusan. Belum terlalu terlihat bagaimana efek dari Zaz untuk di game kali ini. Yes, bahkan malah Baby-nya yang benar-benar mendominasi Adam lagi dan lagi. Dengan permainan dari Wang-Wangnya membuat permainan dari tim Geek Fam dominasi menit yang ke-8. 9 poin kill, jauh banget dan sus. Wow, almost is never enough kali ini. Flame shot dari mana itu? Flame shot dari mana? Itu tiba-tiba ada flame shot. Dan Renvi pun udah gak bisa ditumbangin begitu saja. Udah terlalu tanky, udah terlalu kuat Regen mana yang dimiliki oleh seorang Renvi di Profesor. Iya, nggak ada burst damage, nggak ada necklace of durance, nggak ada juga yang namanya penetration. So hal ini akan membuat seorang Renvi sangat menyebalkan untuk di mid game seperti ini, apalagi dengan komposisi dari EVOS Legends yang memang mengandalkan dari segi team fight. So jangan sampai mereka kiting untuk team fight jangka besar. Karena apa? Karena Uranus dari Renvi akan sangat mudah untuk menarik ulur dengan menggunakan regen SP yang ia miliki, apalagi concentration. Yes, dia ada top lane pun Darkness mencoba untuk mendapatkan satu momen pertama tapi sudah keluar Imperial Justice-nya. Frieza mencoba mengcover bisa dan damage juga banget udah masuk. Darkness masih bisa bertengah tapi Soul Bloom-nya berhasil diangkut ke arah perut seorang si pandang.
Luminer hingga ngoverturn. Udah berubah menjadi Super Johnny dari RKT dan gak berhasil mendapatkan apapun. EVOS Legends berada di posisi yang tertekan. Minimal 1 menit kemudian bakal ada Babalo terhormat untuk pertama kalinya. Iya, sementara itu untuk Renvi kembali lagi dan lagi untuk memberikan gangguan terhadap Clover. Bisa dibilang Clover damage-nya belum begitu terasa untuk beberapa war yang udah terjadi. Luminar lompat ke bagian depan. Udah ada Little Johnny juga untuk mengamankan area di depan Iblis Turret yang dimiliki oleh EVOS Legends. Wow. Anti-match karena dia tahu tidak kuat, tapi kali Zarus lagi-lagi mencoba untuk kabur dari kandang maut. Dan Renvi, Lumina menjadi pilihan bukan Clover karena Clover terlalu jauh. Esmeralda dari anti-match karena dia tahu tidak kuat untuk melakukan teamfight. Dia selalu melakukan hal ini. Setiap anti-match menjadi offlaner, ini yang dia lakukan. Dia selalu melekating minion yang dimiliki oleh tim musuhnya. Bahkan, di arah bottom lane udah menjadi Super Junior. Dan ini Rek masih bisa berhasil. Dan bahkan Tunca tertinggal, terbandara, masih bisa kabur dari Zeus. Di arah bottom lane, 10 detik lagi bakal ada Bapak Lord yang terhormat. Udah menjadi Super Junior langsung terstun begitu aja. Akankah Rek bisa bertahan sementara untuk Clover? 2 orang didorong mundur sekaligus oleh Renvi Esmeralda. Anti-match seorang diri dari mid lane dan Lord K by Mandiri sudah muncul, sudah mengamuk kali ini dengan satu buah kapak yang dia miliki. Yap, dan sekarang ada Divine Glaive yang dimiliki oleh Rek nih. Akankah penetrasi yang dia timbulkan udah bisa menunjukkan sebuah kontribusi yang cukup baik? Sementara itu Lordnya udah mulai dicolek-colek aja. Darkness akan lompat ke bagian depan. Oke, seperempat darah terakhir dan sepertinya di counter tidak ada. Oh my god! Clover berhasil untuk bagi di depan base sendiri dari EVOS Legends. Permainan yang luar biasa dari seorang Renvi di arah mid lane. Shout out to Renvi. Wow, Renvi bener-bener sakti parah sih Ditempel ini. Pak Bulung, ditempel, bener-bener ditempel Clovernya ya. Bener-bener gak ngasih main gimana caranya biar nggak mendapatkan pola nyaman atau zona nyaman untuk seorang Clover bermain dengan Yi Xuanqin. Karena kita tahu sendiri Yi Xuanqin ini bermain dengan pasifnya. Dia bermain dengan melee dan range bersamaan. Jangan sampai ketika dia melakukan melee atau range dia malah miscom atau mispositioning. Waduh, cuman untuk anti-match kita lihat aja. Dia paling Starman masuk ke bagian tengah, masuk ke bagian dalam. Emang nge-cutting habis-habisan wave minion yang akan keluar dan juga membantu untuk Kikfa menabrak ke arah pertahanan yang dimiliki oleh EVOS Legends. Hampir mati loh ternyata di arah top lane. Oh my god, masih didapatkan debut oleh seorang Clover. Mata akan dibuka kali ini. Hujan api, pada bapak kau hujan api. Dan berhasil mendapatkan Silvana. 2 player hilang dari TMG. Babak ketiga. Sama kini didapatkan oleh seorang RKT. Renvi seorang diri memilih untuk mundur terlebih dahulu. Tapi Darkness mencoba untuk mempertahankan posisi seorang Renvi kali ini dipanggil. Ada abang langsung aja dipanggil tadi, langsung pergi, selamat sudah. Iya, itu salah satu yang paling menyebalkan tentunya. Namun dengan perbedaan seperti ini lagi dan lagi sudah mulai kelihatan dari segi goldnya berbeda 8.000. Namun sayangnya EVOS Legends belum bisa melakukan objektif gaming. Kenapa? Selain turret, karena lane-nya belum ada. Disiplin lane terlebih dahulu atau bahkan memaksa mid lane ditumbangkan. Karena kita tahu sendiri kekuatan freeze juga berasal dari mid lane turret yang sangatlah kuat. Dan Clover kali ini memberikan damage 40.000. 2 player dari tim EVOS Legends sangat-sangat besar. Bahkan dari Baby sendiri dengan melakukan ganking yang cukup baik, dia hanya langsung ada flame shot. Oh, tidak ada. Kirain gue mau di flame shot, blue buff-nya mau diambil, ternyata tidak. Bonus Shakari bukan untuk buka vision saja Pak Pulung. Iya, karena ngerinya adalah nanti dia bisa langsung lompat dengan special yang dia miliki. Daily Magicnya juga bisa langsung dikeluarkan. Akan sangat berpengaruh besar mungkin ke arah Kagura. Makanya Kagura ya udah lebih nahan dulu aja. Flame shot belum sekarang waktunya untuk dikeluarin. Alright. Tapi kali ini para pemain dari tim Geek Fam mereka harus mendisiplinkan lane-nya. Di arah top lane anti-match harus dipanis karena kalau enggak berkali-kali Geek Fam kehilangan momentum karena ada minion yang enggak jalan ke arah top lane tim EVOS Legends. Baby udah lihat ada vision di situ. Anti-match bakal coba di pick up dan anti-match dengan Ponter sudah mulai masuk dan anti-match memilih untuk terlebih dahulu ternyata tidak. Bakal coba dibalaskan kembali. Udah hilang kali ini dari Magic dan bahkan Baby pun masih bertahan hidup di arah mid lane. Untungnya Poker Trick tadi ngeburst banget damage-nya, hilang sudah Esmeralda. Clover di bagian tengah, mereka hanya sisa berempat. Ada Little John yang dikeluarkan juga oleh Rek melindungi pergerakan dari beberapa player lainnya dari EVOS Legends. Balik lagi menjadi santai permainan. Setidaknya nih Pak Pulang ya, kayaknya bakal ada Super Johnny yang bakal untuk menahan posisi dari tim EVOS Legends di arah high ground. Kalau pengganti turret. Ya, minimal pengganti turret. Berdiri tegak menantang di garis depan dan maju dengan bangga. Coba diulangi lagi sih. Berdiri tegak menantang di garis depan. Iya, karena kan Nightmare Spawn ini kan tipikal yang ngeburst banget nih damage-nya. Attack speed dia udah punya, Feather of Heaven.
Clock of Destiny, Lightning Truncheon. Nah tuh, atau Holy Crystal apa Winter tuh terakhirnya. Mana? Itu Dari Zax. Rek. Winter sih gua. Atau enggak sekalian sih. Apa? Holy. Holy kan? Mau yang mana mainnya? Tergantung. Tergantung gameplay. Iya, playstyle yang mana yang dia mainkan. Atau bisa jadi konsentra energi kan digunakan. Yang bisa dipastikan kali ini anti-match gak bisa barbar sih. Tadi lihat kan udah mulai damage yang masuk dari seorang Babi. Sebenarnya anti-match tadi ada kalkulasi kalau dia balikin, at least dia tarung balik. Atau ada absorb at least kan. dapetin satu kan. Iya, satu tuker satu itu lebih worth it. Dan Iya. sudah mulai muncul ke Land of Dawn. Selamat datang Bapak Moni yang terhormat Land of Dawn. Waduh, ini Clovernya juga masih bisa mendapatkan ke arah orange buffnya. Lordnya udah mulai dicolek-colek oleh Gigfam. Lihat aja poker triknya sakit banget pak. Udah dikeluarin lagi Mountain Shocker. Darkness lompat ke bagian depan mencari informasi. Anti-match dari arah yang berbeda. Sementara Luminer berani banget sendirian di tengah Zulnya. Terkurung di tengah-tengah player dari Evolve Legends. Ada satu Imperial Justice yang dikeluarkan. Red gak peduli apapun yang terjadi, pemilik adalah seorang Red. Luminer yang bakal coba dihajar bisa-bisa. Langsung double kill didapatkan oleh seorang Baby. Permainan luar biasa. Dan bakal Winston saja terjadi seorang Remy. Remy memilih untuk mundur. Terjadi seorang RKT. Dan akan terjadi wipeout. Wipeout. Gigfam ini take the second game kali ini. Riga-riga lakukan oleh Gigfam ini. Perlawanan cukup keras. Dan bahkan tanpa Lord kali ini Gigfam ini langsung Rigo-Rigo terhadap Evolve Legends. Ini dia one strike push berhasil dikeluarkan oleh Gigfam ID. Satu sama, luar biasa permainan dari Gigfam ID, terutama Renvi yang ngacak-ngacak area pertahanan, ngacak-ngacak Lover, gak bisa melakukan permainan terbaiknya. Ke Jakarta bareng Rojali, elu jual gua beli. Cakep bapak. Itu istilah yang cocok banget udah kedua tim ini.